Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kesempatan kali ini kita memiliki program yang bernama Ustadz Menjawab. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh Al-Ustadz Muhammad Anwar LC MPD yang insya Allah akan secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian yang telah masuk dari kanal YouTube milik Halo Ustadz maupun sosial media milik Halo Ustadz. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammad Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah Ustadz ya. Nah, jadi di program kita kali ini Ustadz, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media maupun kanal YouTube dari Halo Ustadz yang sudah kami kumpulkan. Dan kami sudah mengumpulkan pada kesempatan kali ini ada sekitar 11 pertanyaan yang insya Allah akan kita bacakan dan Ustadz menjawab secara langsung Ustadz ya. Baik. Mungkin langsung saja Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bismillah, afwan Ustadz, saya mau bertanya. Ada orang tua yang membagi tanah kepada 3 anaknya. Berhubung anaknya masih di kota, maka tanah tersebut masih digarap oleh orang tua. Apakah anak tersebut wajib mengeluarkan zakat mal atas tanah tersebut? Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, kami doakan bagi penanya semoga Allah selalu menambahkan ilmu dan semangat di dalam menuntut ilmu. Terkait dengan pertanyaan di atas, pemberian orang tua kepada anak-anaknya berupa tanah lalu dikelola oleh orang tuanya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Iya. Intinya begitu ya? Iya betul Ustadz. Allah alam bisawab, tidak ada zakat tanah ya. Tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat rumah yang ditempati, tanah yang ditanami pepohonan misalnya. Yang dikeluarkan itu kalau mau mengeluarkan zakatnya, apa yang ditanam di tanah itu. Misalnya padi, nanti ada zakat buah-buahan namanya. Zakat buah-buahan. Yang dimaksud buah-buahan di sini adalah zakat makanan pokok ya, buah-buahan yang merupakan makanan pokok, padi atau berasnya yang dikeluarkan. Jadi kalau tanahnya, senilai tanahnya itu tidak ada zakatnya, kecuali anak yang tadi 3 orang ya. Iya betul. 3 orang, kecuali salah satu di antara ketiga itu atau 3-tiganya berniat untuk menjual itu. Jadi tanah itu ingin dijual beli, dia dapat hadiah dari orang tuanya, dia sudah pasang iklan di sana, ingin dijual. Nah, kalau nanti sudah berlalu 1 tahun itu belum laku, nah nanti ada zakat jual beli namanya. Nah, itu yang zakat. Tapi kalau memang tanah itu hanya sebagai aset begitu aja, pemberian orang tua kemudian dikelola lagi oleh orang tuanya, tidak ada zakatnya. Oh, ya Allah alam bisawab. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan pemirsa yang bertanya melalui sosial media dari Halo Ustadz ya Ustadz ya. Ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua Ustadz. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah setelah taubat kita bisa full berhenti dari dosa dan maksiat sampai meninggal, atau tetap setelah taubat kita pasti terjerumus dosa? Ya, nggak bisa. Nggak bisa kita kalau habis taubat kemudian tidak terjerumus lagi pada dosa. Jadi suatu hal manusiawi ya. Kalau kita bertaubat jatuh kepada dosa itu manusiawi. Makanya Rasul SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap manusia itu kata Rasulullah pasti jatuh dalam kesalahan dan dosa. Kecuali para malaikat. Nah, kalau memang kita adalah makhluk Allah berupa manusia, jangan berharap sehabis bertaubat tidak jatuh lagi pada dosa. Itu suatu hal yang mustahil. Dan jangan mengira orang-orang yang bertaubat setelahnya dia akan suci dan tidak jatuh lagi pada dosa. Itu suatu hal yang mustahil, suatu hal mustahil. Akan banyak manusia-manusia yang tidak bisa sampai pada derajat itu. Kalau misalnya syarat taubat itu harus jangan lagi melakukan dosa ya gitu. Syarat taubat itu
banyak taubat-taubat orang yang tidak akan diterima. Makanya di antara syarat taubat itu kata para ulama adalah berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Berazam itu maksudnya apa? Berazam itu kan cuma tekad yang kuat. Bisa jadi sebulan, 2 bulan setelahnya dia jatuh lagi pada dosa. Atau mungkin pada dosa yang lain 2 hari berikutnya dia jatuh pada dosa tapi tidak dosa yang sama. Tapi kemungkinan dia akan jatuh pada dosa yang sama itu masih. Kemungkinan itu masih ada. Kepastian bagi orang yang bertobat dia akan selalu terjauhi dari dosa-dosa itu suatu hal yang mustahil. Kecuali para nabi dan para rasul. Tapi kalau manusia biasa bertobat jatuh lagi dalam kesalahan itu manusiawi. Bahkan itu menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Jadi kalau manusia habis bertobat tidak berdosa lagi, apa manfaat dan apa gunanya nama Allah Al-Ghaffar? Benar. Jadi ada satu hadis Nabi SAW mengatakan Allah lebih suka kepada umat yang dia berdosa beristighfar. Berdosa istighfar, berdosa istighfar. Kalau ada sekelompok manusia yang tidak berdosa sama sekali, itu Allah musnahkan. Malah lebih berbahaya kalau ada di dunia ini misalnya dia jatuh pada kesalahan, kemudian dia bertobat dan setelahnya tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa, ini bahaya malah. Bisa malah takutnya lupa dengan Allah begitu saja. Iya, Allah akan musnahkan. Allah akan musnahkan, Allah akan gantikan dengan generasi yang dia berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Gitu. Ya Allah alam bisawab. Allahu alam bisawab. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya, jika kita nikah ada bapak kita, tapi waktu ijab kabul walinya penghulu, bukan bapak kita, sah atau tidak ya Ustadz? Ya, saya tidak mengerti secara pasti ya detail pertanyaan ini. Kenapa? Sebabnya apa? Bapak itu tidak menjadi wali secara langsung menikahkan anak perempuannya. Kalau misalnya alasannya adalah anak ini adalah lahir di luar nikah, berarti ini memang selesai permasalahannya. Tapi kalau permasalahannya adalah karena bapak ini dia orangnya terlalu grogi, gugupan, nggak bisa kalau depan orang banyak dia ngomong tuh nggak bisa, sehingga diwakilkan kepada penghulu. Ini nggak boleh seperti itu. Bisa terancam pernikahannya tidak sah. Karena wali itu kalau dia tidak bisa wali utama, dia harus berpindah kepada wali yang lebih jauh. Ini kan wali terdekat nih dari perempuan itu adalah ayahnya. Habis itu kakeknya. Kalau ayahnya tidak bisa, wakilkan kepada kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, saudara-saudaranya si yang mau menikah ini, saudara kandung. Misalnya ada adik laki-lakinya, ada abang laki-lakinya. Kalaupun tidak ada, kembali kepada yang lebih jauh lagi, paman-pamannya. Jadi jangan langsung kepada wali hakim penghulu. Karena hadis Nabi SAW mengatakan al-sultanu waliyun man la waliyalahu. Jadi penghulu itu boleh menjadi wakil yang menikahkan perempuan kalau memang tidak ada lagi walinya. Jadi kalau tidak ada wali, maka yang berhak menjadi wali itu adalah penghulu. Jadi tidak boleh secara langsung yang menikahkan itu adalah wali hakim. Harus dicari dulu yang kerabat terdekat. Kerabat terdekatnya harus dicari dulu. Jadi tidak ada masalah misalnya jadi wali itu adalah anaknya. Misalnya dia janda nih kan ya. Janda yang jadi walinya yang berhak adalah ayahnya. Ayahnya nggak bisa diwakilkan kepada anaknya si janda ini tadi. Nggak apa-apa Ustaz ya? Tidak ada masalah. Anak menikahkan ibunya boleh selama terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya adalah anak itu laki-laki, baligh, berakal, merdeka. Merdeka itu ya seperti kita sekarang ini. Kemudian agamanya sama. Agamanya sama itu kalau ibunya muslimah, ya anaknya muslimah. Nggak boleh yang ibunya non muslimah, kemudian yang menikahkannya muslim. Nggak boleh. Artinya ittihaduddin. Jadi agamanya sinkron. Ya Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang bertanya Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, Ustadz izin bertanya bagaimana hukum menghadiri acara wisuda dan memakai baju toga wisuda dalam acara wisuda? Apa hukum memakai topi wisuda karena dari pihak kampus diwajibkan ikut acara wisuda? Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan.
Allah alam bisawab, memang ada khilaf di antara para ulama permasalahan seragam wisuda itu. Toga, Ada toganya, ada jubah. kayak jubah ya. Kayak jubah ada memang khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya dikarenakan seragam wisuda itu adalah pakaian kekhususan orang kafir. Jadi orang kafir punya pakaian khusus, dan pakaian khusus itu mirip seperti pakaian wisuda itu. Allah alam, ada yang mengatakan ya, di antara ulama melihat ini seperti pengkelabuan orang kafir agar pakaian mereka itu tersebar. Bentuk syiar mereka. Nah, syiar mereka. Ada lagi yang menganggap bahwa itu bukan hanya pakaian kekhususan orang-orang kafir, bahkan itu adalah pakaian yang digunakan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan mereka. Ibadah mereka maksudnya. Ibadah mereka yang biasa dipakai pendetanya, rahibnya. Ada yang mengatakan penjelasan seperti itu. Allah alam bisawab, pendapat yang saya cenderung kepadanya adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang kedua ada yang membolehkan. Sebabnya adalah pakaian itu sudah tidak menjadi lagi kekhususan. Bukan menjadi identitas begitu. Bukan menjadi identitas orang kafir lagi. Dan pakaian itu sudah dilihat, diteliti, ternyata pakaian itu tidak memiliki unsur syiar orang-orang kafir. Dulu ada yang lagi rame juga adalah masalah dasi. Dasi kan yang bisa dipakai. Itu kan dasi itu dulu ada sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama mengharamkan itu. Karena dasi itu bagian dari pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir, kekhususan orang-orang kafir. Nah sekarang dasi itu sudah dipakai oleh umumnya manusia, baik itu muslim, non muslim, baik itu dari benua Eropa, Asia. Artinya itu pakaian yang sudah umum, sama seperti toga saat ini, dan yang seragam biasa digunakan oleh orang wisuda. Jadi pakaian itu sudah menjadi pakaian umum, tidak lagi menjadi kekhususan bagi orang kafir. Nah, iya. Jadi Allah alam bisawab, jika mau menggunakan itu silahkan, tidak ada masalah. Insyaallah Ustaz ya. Ya. Baik. Semoga tadi jawaban dari Ustaz bisa menjawab keraguan-keraguan yang menyelimuti hati dari para pemirsa Ustaz ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan ke-6. Alhamdulillah suami saya dapat hadiah umroh gratis untuk sendiri karena kami tidak ada uang, jadi saya tidak ikut. Bagaimana sikap saya yang seharusnya Ustadz agar ikhlas menerima padahal saya ingin sekali ikut. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Sulit juga ya untuk menjawab kalau ini berdasarkan perasaan. Ini kan perasaannya. Iya betul Ustaz. Dia nggak bisa terima kalau cuma suaminya aja ikhlas gitu. Kalau yang diberikan itu suaminya. Tapi kalau diminta suaminya untuk membiayainya, kondisi ekonominya juga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ibadah itu. Ya harusnya dia mensupport ya, bangga dan terus mendukung suaminya tadi. Kemudian dia berharap dan minta kepada suaminya suatu pesan, kalau nanti kamu sudah sampai di sana, tolong doakan saya ya, agar cepat menyusul dan ditemani oleh keluarga besar. Tidak masalah. Jadi dibiarkan suaminya yang mendapatkan hadiah itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Saat ini yang dikehendaki oleh Allah adalah suaminya. Dan saat itu belum mungkin bisa melebihi rezeki yang akan memberangkatkan istrinya. Ya, kita harus mencoba untuk menerima keadaan ini, seraya kita minta dan mohon kepada Allah dan titipkan tadi doa kepada suaminya. Mudah-mudahan sampai di sana suaminya bisa berdoa di depan Ka'bah, di tempat suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia bisa berdoa dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya. Jadi dia tetap harus berupaya untuk ikhlas dan menerima itu, karena harusnya yang dia lakukan adalah gembira, senang dengan hadiah yang luar biasa yang diberikan kepada suaminya. Ya, Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-7 Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya dengan Ibu ingin menanyakan suatu hal. Ibu saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu, sekarang tinggal ayah.
ayah saya ingin menjual rumah tetapi abang saya menyebutkan sebagai warisan padahal ayah saya masih hidup. Apakah boleh ayah saya membagikan hasil jual rumahnya dengan akad warisan? Terima kasih. Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ibunya meninggal 9 tahun yang lalu. Ibunya sudah meninggal 9 tahun yang lalu namun ayahnya masih ada. Masih ada. Nah, yang ditinggalkan itu adalah rumah. Rumah, betul Ustaz. Jadi bisa jadi abangnya tadi kan ya? Abangnya menyebut bahwa itu harusnya menjadi warisan. Bisa jadi rumah itu menjadi warisan karena sebahagian daripada rumah itu dibangun dari harta ibunya. Oh iya benar. Ibunya kan sudah meninggal. Jadi harta warisan itu, harta menjadi warisan jika si pemiliknya meninggal dunia. Itu syaratnya. Jadi harta itu menjadi warisan, syaratnya adalah pemiliknya meninggal dunia. Nah, saat ini kan kasusnya tadi ibunya sudah meninggal. 9 tahun yang lalu meninggalnya. Bisa jadi sebahagian sekian persen dari rumah itu ada uang ibu di situ. Nah, coba nanti si penanya pastikan lagi apakah, pastikan tentu tanya sama ayahnya. Tanya ayahnya, wahai ayah, apakah rumah yang saat ini ditempati oleh ayah ada sebahagian di situ harta ibu? Tanya ayahnya. Kalau ayah mengatakan, oh iya, kira-kira berapa persen ayah? Kira-kira 30% lah uang ibu di situ. 70%-nya sama saya. Nah, ketika uang itu dijual, yang dibagi-bagikan menjadi harta warisan itu adalah 30%-nya tadi saja. Hasil penjualannya. Hasil penjualannya. Tadi misalnya harganya 100 juta nih. 30% kan 30 jutanya. 30 juta itu sajalah yang dijadikan harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak ayahnya tadi, suami yang ditinggalkan ayahnya. Oh iya betul. Nah, itu kemudian anak laki-lakinya tadi dan anak perempuannya ini. Ayah dapat seperempat dari 30 juta. Kemudian anak laki-laki dan perempuan ini namanya asobah, sisa daripada seperempat itu dibagikan kepada anak-anak. Kepada anak-anaknya. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Jadi 70 jutanya tidak disebut dengan harta warisan. Tetap milik si ayah. Tetap milik si ayah. Nanti kalau ayahnya sudah meninggal dunia, baru kemudian menjadi harta warisan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahualam. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rahtia, Ustaz ya. Iya. Baik, kita beralih ke pertanyaan ke-8, Ustaz. Izin Ustaz mau tanya mengenai halalkah usaha yang saya bangun. Jadi saya menjalankan usaha PlayStation atau kita sering sekarang sebutnya PS, Ustaz. PS. Jadi menurut saya ada kesalahan di usaha saya, yaitu game-gamenya itu menunjukkan makhluk yang menyerupai ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira apa yang terbaik untuk usaha saya, Ustadz? Terima kasih. Iya. Kalau dilihat bahwa di antara game yang dimainkan itu adalah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia atau makhluk-makhluk hidup yang lainnya, itu yang dihindari. Misalnya kalau memang ada robot, ada yang apa namanya mobil-mobilan, balapan, itu kan berbeda ya. Nah, robot itu kan tidak ada makhluk Allah yang namanya robot. Tapi kalau manusia persis, itu sebaiknya dihindari PS-PS seperti itu. Dan perlu memang dibuat aturan-aturan dalam bermainnya. Misalnya dilihat waktu-waktu sholat harus berhenti. Lihat anak-anak itu jangan sampai banyak menghabiskan waktu di sana. Kita harus kenali itu siapa pelanggan-pelanggan kita. Oh, anak fulan ini. Nah, ini misalnya sehari kasih waktu cuma 1 jam saja. Jadi kita harus membuat hiburan buat anak-anak, tapi jangan tanpa dibatasi, tanpa ada aturan gitu. Sehingga anak-anak yang lupa waktu, kadang ada yang pakai baju seragam sekolah. Iya, benar. Nah, ini dia harus perhatian terhadap itu. Kalau mau memang usahanya itu tetap dibolehkan dalam koridor yang benar. Dia harus melakukan lebih selektif. Ya, selektif di dalam usahanya. Jangan sampai usahanya itu hal yang mubah, tapi orang yang ikut main di sana melakukan perkara-perkara yang haram. Memang dia mubah nih buka usaha yang seperti itu misalnya, boleh. Tapi ketika dia membantu orang lain untuk melakukan kesalahan, dia kan dapat kesalahan juga. Iya, betul. Karena dia saling membantu dalam kemaksiatan. Nah, hal-hal seperti ini dia harus rapikan. Jadi yang jadi masalah bukan makhluk yang menyerupai itu. Cuma yang jadi masalah adalah jangan-jangan dia membuka suatu usaha itu yang menjadikan anak-anak kaum muslimin lalai. Bahkan ada di antara laporan-laporan yang saya terima, sebagian anak-anak itu malah bolos dari sekolah
hanya sekedar untuk pengen main. Nah, ini dia harus kontrol itu semua. Dia lihat ini jam sekolah. Kenapa kok anak-anak berseragam sekolah bisa masuk di sini? Iya, betul. Nah, dia harus larang. Jadi dia buat aturan yang begitu lengkap terkait siapa-siapa saja yang boleh bermain di sini dan mainannya Ada apa syarat dan saja. ketentuannya. Iya, ada syarat-syarat ketentuan yang boleh main di sini. Misalnya tidak boleh memilih permainan yang mengajarkan kekerasan. Kekerasan misalnya berantem kan, smackdownan apa itu tidak boleh permainan itu. Tidak boleh ada permainan yang di dalamnya terkandung syiar-syiar orang-orang kafir. Nah, Ustaz. Nah, karena itu akan menjerumuskan anak kaum muslimin kepada kesyirikan secara tidak langsung. Misalnya ada permainan-permainan itu ternyata mainnya di gereja. Ada salib-salibnya, ada patung-patung tuhan-tuhan ininya gitu. Atau main-mainan mobil-mobilan tapi ada syiar-syiar, simbol-simbol non-muslim di situ. Nah, itu dia harus selektif dalam memilih permainan juga. Jadi banyak aturan-aturan yang harus dia penuhi. Kalau dia tidak bisa memenuhi itu semua, terlalu berat bagi dia, ya untuk lebih amannya dia tutup usaha itu, cari usaha yang lain. Insya Allah mudahkan Ustaz ya. Insya Allah. Jika memang niatnya ingin menjadi yang jauh lebih baik Ustaz ya. Betul. Nah, baik, semoga bisa menjawab dari pertanyaan penanya yang saat ini sedang menjalankan usahanya dan semoga usahanya selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala Ustaz ya. Amin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, apa hukum membaca surat As-Sajdah di pagi hari Jumat? Jazakumullahu khairan. Jadi mungkin maksudnya ini dikhususkan seperti itu Ustadz. Jika yang penanya maksud adalah dia baca di saat sholat, boleh. Tapi kalau dia hanya membacanya di pagi hari sebagaimana rutinitas yang dibacakan kaum muslimin pada surah Al-Kahfi, itu tidak ada sunnahnya. Yang disunahkan itu Nabi SAW membaca surat As-Sajdah itu di pagi Jumat, maksudnya di sholat subuhnya, di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua Rasul SAW membaca surah Al-Insan. Nah, ini sunnah, memang ada hadis Nabi SAW yang mempraktekkan itu. Tapi kalau yang dimaksud penanya ini adalah dia mengamalkan setiap Jumat surah Sajadah itu dibaca di luar sholat, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya, Allah a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-10 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ana ingin bertanya. Begini Ustaz, ada seorang suami yang menghibah rumah kepada anaknya yang belum baligh dan rumah itu belum selesai atau masih dalam tahap kredit. Setelah itu suami istri itu bercerai. Setelah itu suami menikah lagi dan tinggal di rumah itu bersama istrinya. Jadi maksudnya istri yang baru Ustaz ya. Karena dipikir kalau mengontrak akan menambah pengeluaran. Dan bagaimana hukum istri itu sendiri? Karena dia merasa takut akan mengambil hak orang lain karena mantan istri juga selalu bertanya tentang status rumah. Jadi si istri baru agak nggak enak. Apa yang perlu istri lakukan? Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Sebenarnya tidak ada masalah apa yang dilakukan oleh suaminya tadi itu. Yang katanya dia sudah menghibahkan rumah ya. Ya, rumahnya kepada anak. Kepada anaknya, ternyata rumah itu ditempati oleh ayahnya. Tidak ada masalah. Dan istri barunya. Dan istri barunya tidak ada masalah, tidak mengapa. Apalagi hibahnya tersebut belum diterima oleh anaknya. Kita nggak usah cerita anak dulu lah. Misalnya saya akan gambarkan kita berdua yang tidak ada hubungan apapun kan ya. Kecuali akidah semuslim lah. Ya, artinya kita tidak ada hubungan darah nih, tidak ada hubungan ayah dan bapak. Saya punya HP misalnya iPhone apa yang sekarang yang paling terbaru. Yang baru mau keluar iPhone 14 ya Ustaz ya. iPhone 14. Yang baru mau keluar. Saya mau hibahkan ini, tapi barangnya itu belum antum terima. Nanti Mas Fajri saya akan berikan, saya akan mau hibah, saya ada niat untuk menghibahkan iPhone 14. iPhone 14-nya itu belum keluar, dan kalaupun udah keluar belum saya serahkan. Andai kata saya tarik lagi hibah itu, tidak saya berikan, nggak jadi saya berikan, nggak ada masalah karena belum diterima. Yang terlarang itu adalah iPhone 13 sudah ada di tangan, sudah antum terima keseluruhannya dari surat-surat handphone ada tuh ya, surat-suratnya. Semuanya satu dus gitu, satu kotak itu, semuanya udah antum terima. Niatnya juga saya sudah mau berikan. Sudah diterima. Sudah diterima. Udah ada akadnya. Akadnya itu sudah ada.
Lalu 1 jam atau 2 jam berikutnya saya berubah pikiran, saya ambil lagi, nggak jadi. Nah, itu haram. Karena sudah Tidak boleh. diterima Ustaz ya. Saya terima. Makanya Rasulullah SAW mempermisalkan perkara itu seperti anjing yang menelan muntahnya. Artinya kalau saya lakukan itu seakan-akan seperti anjing yang memakan muntahnya lagi. Menjilat ludah sendiri. Menjilat ludah sendiri. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, ini kasus yang tadi ditanyakan. Pertama, baru hanya sekedar niat. Rumah itu di awal anaknya belum balik. Baru pembangunan rumah, rencananya rumah ini akan dihibahkan kepada anaknya. Ini sudah jadi namun masih kredit Ustaz. Iya, masih kredit. Anggaplah rumah itu sudah jadi dan sudah layak ditempati. Ternyata rumah yang tadi diniatkan untuk dihibahkan kepada anaknya, malah ditempati oleh ayahnya. Tapi dipermasalahkan oleh istri pertamanya kan Istri ya. yang lama. Itu gimana statusnya? Kok kamu tempati? Bukannya kamu sudah berniat untuk menghibah memberikan pada anakmu? Kata para ulama tidak masalah selama sang ayah ini belum memberikan surat-surat itu ke tangan anaknya. Karena memang anak juga belum balik Ustaz ya. Anaknya juga belum balik. Kemudian kaitan yang berikutnya adalah kita sering mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan anta wa maluka di abika. Kamu dan hartamu itu punya ayahmu. Jadi andai kata sah udah nih, pemberian hibah itu sudah sah. Artinya ayah itu masih tetap boleh menggunakan harta anaknya selama tidak mengganggu keberlangsungan hidup anaknya. Si anak tersebut. Iya, selama tidak mengganggu keberlangsungan hidup anak itu, ayahnya boleh tetap menikmati harta anaknya. Andai kata memang sudah sah ini, serah terima hibahnya, surat-suratnya sudah diberikan pada anaknya, nama rumah itu sudah diatasnamakan anaknya, dan rumah itu sempat tidak ditempati oleh ayahnya, dia di luar misalnya. Lalu kemudian karena kondisi ekonomi ayahnya daripada ngontrak, mending tempati rumah anak. Itu pun tidak menjadi permasalahan. Jadi kalau dipermasalahkan oleh istri pertamanya, sebenarnya dalam pandangan syariat hal itu hal yang boleh saja. Boleh saja karena itu kan harta anaknya sendiri. Mungkin ini yang ditanyakan, jadi si istri yang baru ini bagaimana sikapnya untuk menghadapi istri yang lama Ustaz? Sebenarnya dia tidak perlu menghadapi itu. Tidak perlu. Biar itu adalah urusan suaminya. Jadi dia hanya sekedar menjaga diri, menjaga jiwa. Yang penting dia sudah tenang dulu nih. Tenang karena rumah yang saat ini ditempati bersama suaminya itu tidak dipermasalahkan dalam syariat. Itu aja yang dia perlu ketahui. Adapun apa yang harus dia lakukan kepada mantan istri suaminya, itu bukan tugas dia. Nanti akan menjadi makin berat Ustaz ya. Makin besar permasalahannya. Yang harusnya dia tidak perlu ikut dalam permasalahan itu, dia mencoba ikut-ikutan, akan menjadi permasalahan lagi. Berarti jalan terbaiknya adalah berlepas diri Ustaz ya? Melepas diri, yang penting dia sudah merasa nyaman, tenang dengan keberadaan status rumah yang saat ini ditempati. Ternyata sah-sah saja, diperbolehkan, itu kan sudah hal yang cukup bagi dia. Tidak perlu lagi dia masuk lebih jauh daripada itu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang bertanya Ustaz ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan yang paling panjang nih Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya merupakan mahasiswi saat ini sedang mengerjakan tugas akhir yang membahas mengenai sebuah tradisi ditinjau dari hukum Islam. Saya izin bertanya mengenai hal tersebut. Pada dasarnya tradisi atau adat hukumnya mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Apabila pada mulanya ada suatu tradisi yang memiliki maksud atau tujuan yang baik demi suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut oleh sebagian orang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan dengan adanya tradisi tersebut. Maka bagaimanakah hukumnya? Apakah hal tersebut dapat disebut dengan bid'ah atau hukumnya menjadi haram karena melanggar syariat Islam dengan memberatkan suatu perkawinan atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan demi memenuhi tradisi yang menjadi salah satu syarat dalam perkawinan tersebut? Terima kasih Bapak atau Ibu. Ya, saya tidak terlalu bisa memahami secara pasti pertanyaan itu. Karena nggak disebutkan kasusnya Ustaz ya? Iya, saya hanya menebak-nebak ini. Jadi saya masih menebak-nebak apa yang dimaksud dengan tradisi tersebut. Dia sudah menjawab sebenarnya tadi.
dari pertanyaannya itu, hukum asal dari adat istiadat itu kan boleh ya. Betul, Ustaz. Apalagi dalam perkawinan, dalam pernikahan. Selama tidak ada embel-embel agama di dalamnya, boleh aja. Saya contohkan misalnya, apa sih adat istiadat di dalam perkawinan yang dibolehkan? Kalau di suku kami itu, di Melayu, ada namanya balas pantun. Balas pantun. Balas pantun. Jadi keluarga perempuan berpantun, nanti dijawab oleh keluarga wakil dari keluarga laki-laki. Itu berbalas pantun. Nah, ada lagi sebelum atau sesudah itu ada silat-silat. Iya, nama Ustaz. Orang ini berduel Biasanya dulu. anak-anak juga itu. Anak-anak jadi berame, kemudian artinya hiburan lah, karena memang di acara-acara seperti itu kan memang Sukacita, Ustaz, ya? harus bergembira kan ya, menampakkan kegembiraan, orang-orang yang hadir juga dihibur. Betul. Nah ini kan adat istiadat, kalau kita pandang dalam tinjau dari pandangan syariat, nggak ada yang melanggar. Oh, nama Ustaz. Nggak ada yang melanggar, kecuali diembel-embelkan dengan agama misalnya. Karena dengan berpantun itu akan rumah tangganya akan bahagia, akan begini, akan begitu. Kalau nggak ada acara itu, nah ini barulah masuk dalam kategori mengada-ngada dalam agama. Ada. Ini kan masalah duniawi Dicampur adukan. dicampur adukan dengan agama. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mengambil keuntungan tadi, karena kan ada yang mengambil keuntungan dari apa namanya, dari kegiatan tradisi tersebut, ya sah-sah saja, nggak ada masalah kan. Misalnya saya buka suatu usaha jasa Silat tadi, sewa silat-silatnya. Pesilat-pesilatnya. Yang memang kita latih, Ustaz. Ya, kita latih, kemudian yang menggaji mereka siapa? Iya, kita betul. kan. Ya sah saja saya misalnya mau menggaji mereka per orang 100.000 atau 50.000, kemudian saya juga jasa pelatih dan yang mengumpulkan anak-anak tersebut, baju-bajunya juga, itu kan semuanya biaya. Butuh biaya. Itu juga nanti ada khusus orang yang berpantun, itu kan juga supaya mereka bagus cara penyampaian pantunnya, itu harus dilatih dan seterusnya. Karena kalau tidak terlatih biasanya malah kikuk, Ustaz, ya. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sah-sah saja seorang yang tadi mengambil keuntungan dari itu. Ya selama dia tidak mencampur adukan antara adat istiadat yang dibolehkan seperti ini lalu kemudian dikait-kaitkan dengan agama tadi. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bid'ah atau apapun sekalipun tadi, tidak ada. Kecuali ada beberapa misalnya adat istiadat yang melanggar syariat. Misalnya menghambur-hamburkan harta mubazir, ada ini yang dipecahkan, itu yang dibuang, ini dilemparkan sana, padahal itu makanan misalnya begitu. Yang bisa dimakan seharusnya. Nah, itu adat istiadat yang tidak boleh karena mubazir. Dia ada israf di situ, membuang harta. Ada lagi yang berkaitan dengan dikait-kaitkan dengan agama misalnya. Nah, ini bisa sebutkan di sini. Penting adalah yang mungkin pemirsa juga sudah paham, ya, pemirsa juga sudah paham dalam masalah ini. Artinya ada ritual dalam pernikahan itu yang seakan-akan kalau tidak dilakukan, nah itu akan mendapatkan hal yang tidak baik dari pernikahannya atau kurang berkah pernikahannya. Nah, keyakinan seperti ini harus dibuang. Bukan karena silatnya tadi, bukan karena berbalas pantunnya tadi, tapi karena keyakinan terhadap pantun itu apa? Oh nggak ada, ini cuma sekedar menghibur saja. Ini masalah duniawi. Ada istiadat yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami dulu, nggak ada masalah. Lalu ada orang yang mengambil keuntungan dari itu, karena dia ingin mengorganisir supaya ini lebih rapi, lebih bagus, lebih terjaga adat istiadat ini, gitu kan ya. Nggak ada masalah, sah-sah saja. Orang mengambil keuntungan dari hal seperti itu yang bersifat duniawi, nggak ada masalah. Kecuali ayat Al-Quran yang dia jual dalam pernikahan itu yang tidak boleh. Allah alam. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan mahasiswa semester akhir ini tadi, Ustaz ya. Baik, mungkin itu tadi kita sudah menjawab 11 pertanyaan, Ustaz, dan insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kita dari kanal YouTube maupun sosial media dari Halo Ustadz. Dan terima kasih Ustadz atas jawabannya, atas pencerahannya yang telah diberikan kepada kami. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program dari Ustadz Menjawab, dan kita nantikan program Ustadz Menjawab berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Halo Ustadz. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.